Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Perli selaku dosen mata kuliah Kimia Inti yang telah mempersilahkan kami selaku kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang prosedur deteksi radiasi inti dan transformasi inti. Adapun untuk anggotanya itu ada saya sendiri yaitu Winda Mulyawati, kemudian ada Azka, lalu ada Isan. Nah, sebelum ke prosedur radiasi inti dan transformasi inti, kita juga harus mengetahui tentang pengertian. Nah, deteksi radiasi inti ini adalah suatu proses untuk mendeteksi keberadaan radiasi nuklir, di mana radiasi nuklir ini dapat dideteksi dengan menggunakan alat khusus yang disebut redektor radiasi. Nah, redektor radiasi ini dapat mengubah radiasi menjadi pulsa listrik yang menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah radiasi. Adapun transformasi inti yaitu suatu proses di mana inti atom satu unsur berubah menjadi inti atom unsur lain. Transformasi inti ini juga dapat terjadi secara spontan atau diinduksi oleh radiasi. Nah, untuk mendeteksi radiasi inti dan transformasi inti ini kita itu memerlukan alat khusus yang disebut redektor radiasi, detektor, yang mana detektor ini dapat mengubah radiasi menjadi pulsa listrik yang sudah tadi juga disebutkan ya. Mungkin selanjutnya itu ada komponen-komponen redektor radiasi, di mana komponen-komponen dasarnya itu yang pertama ada sumber listrik yang berasal dari baterai atau pemasok arus DC-nya, kemudian amplifier atau penguat pulsa listrik, kemudian ada pencatat waktu yang menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah pencacahan yang diinginkan. Kemudian ada juga diskriminator sebagai penyeleksi pulsa. Kemudian ada penganalisis salur tunggal atau SCA untuk menerima pulsa-pulsa yang terletak pada suatu interval tertentu. Kemudian interval divariasikan untuk mencacah jumlah tinggi pulsa yang berbeda. Kemudian ada juga penganalisis salur ganda atau MCA, yang mana sistem kerjanya itu sama dengan SCA ya, namun waktu pencacahannya itu lebih cepat dan dapat memunculkan pulsa-pulsa dalam bentuk puncak-puncak yang banyak. Kemudian ada juga alat pencatat atau skaler untuk menampilkan hasil pencacahan. Nah, oleh karena itu bagaimana gitu cara kerja deteksi radiasi? Nah, detektor radiasi ini bekerja dengan mengubah radiasi menjadi pulsa listrik yang sudah tadi disebutkan ya di awal. Nah, komponen-komponen dasar detektor radiasi ini meliputi yang seperti tadi. Nah, cara kerja detektor radiasi ini itu bermacam-macam karena jenis-jenis detektor radiasi itu ada jenisnya gitu, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk selanjutnya ada bahan-bahan detektor. Eh, apa saja bahan-bahan detektor yang ada di detektor? Yang pertama itu ada bahan, kemudian ada tanggapan dan sifatnya. Untuk bahan sendiri ada gas, isolator, semikonduktor, dan film. Untuk tanggapannya itu ada pancaran elektron, percikan cahaya, pancaran elektron, dan goyangan hitam. Kemudian untuk sifatnya bisa secara langsung, langsung, dan tidak langsung. Next. Kemudian di sini ada video bagaimana cara kerja detektor secara umumnya. Kita simak sedikit ya.
Mungkin nanti secara gamblangnya nanti di-share lewat grup untuk link cara kerja detektor secara umum. Oke, mungkin selanjutnya ada jenis-jenis detektor radiasi. Nah, untuk pertama itu ada detektor isian gas. Nah, bagaimana prinsipnya? Detektor isian gas ini bekerja dengan memanfaatkan ionisasi yang dihasilkan oleh radiasi selama melewati satu gas. Secara khas, pencecahan seperti ini terjadi dari dua buah elektroda yang diberi beda potensi listrik tertentu. Sehingga ruang antara dua elektroda itu diisi dengan suatu gas radiasi ingion yang melewati ruang antara elektroda tersebut. Kemudian akan melesapkan sebagian atau semua energi dengan membangkitkan pasangan elektron ion. Kemudian elektron tersebut dan ion tersebut merupakan pembawa muatan yang bergerak karena pengaruh medan listrik. Ketika radiasi memasuki detektor tersebut, kemudian berinteraksi dengan atom-atom gas isian, maka atom-atom tersebut akan mengeluarkan elektron dari orbitalnya. Sehingga elektron-elektron ini kemudian dikumpulkan menggunakan medan listrik dan dibentuk menjadi pulsa tegangan atau listrik yang dapat dianalisis oleh suatu rangkaian elektronik. Dengan kata lain, muatan yang dihasilkan oleh radiasi tersebut diubah menjadi pulsa oleh piranti elektronika dan partikel-partikel itu dicacah secara individual. Mungkin itu prinsip kerja detektor isian gas. Next. Selanjutnya ada jenis detektor Geiger-Müller atau disingkat dengan GM. Di sini ada tegangan. Nah, tegangan ini akan mengakibatkan proses ionisasi yang terjadi dalam detektor menjadi jenuh. Kemudian pulsa yang dihasilkan tidak lagi tergantung pada ionisasi mula-mula maupun jenis radiasi. Jadi, radiasi jenis apapun akan menghasilkan keluaran yang sama. Kemudian, detektor game ini hanya dipakai untuk mengetahui atau tidaknya radiasi. Kemudian keuntungannya apa? Nah, keuntungannya dalam pengoperasian game ini adalah denyut outputnya sangat tinggi sehingga tidak diperlukan penguatan atau ampere atau cukup digunakan penguat yang biasa saja. Kemudian yang terakhir, potensi dari kerja GM ini ditentukan dengan mencatat aktivitas atau CPM pada setiap perubahan tegangan. Kemudian dibuatlah grafiknya tersebut. Jadi itu prinsip kerja dari detektor GM ini. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis detektor, prinsip kerja detektor isian gas. Detektor isian gas bekerja dengan memanfaatkan ionisasi yang dihasilkan oleh radiasi selama melewati suatu gas. Secara khas, pencacah seperti ini terdiri dari buah elektrode yang diberi beda potensial listrik tertentu. Ruang antara dua elektrode itu diisi dengan suatu gas radiasi pegion yang melewati ruang antara elektrode tersebut akan melepaskan sebagian atau semua energinya dengan membangkitkan pasangan-pasangan elektron ion. Ketika radiasi memasuki detektor, eh, kemudian berinteraksi dengan atom-atom gas isian, maka atom-atom tersebut akan mengeluarkan elektron dari orbitnya. Elektron-elektron ini kemudian dikumpulkan menggunakan medan listrik dan dibentuk menjadi pulsa tegangan atau arus listrik yang dapat dianalisa oleh suatu rangkaian elektronik. Dengan kata lain, muatan yang dihasilkan oleh radiasi tersebut diubah menjadi pulsa oleh piranti elektronika dan partikel-partikel itu dicacah secara individual. Boleh di next. Selanjutnya ada prinsip kerja detektor zat padat. Berdasarkan daya hantarnya, bahan dibagi menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Pada kristal, elektron berada pada tingkat-tingkat energi yang sangat berdekatan hingga menyerupai pita energi. Contohnya itu ada di sini gambar A, yaitu pita energi yang disebut konduktor, yang B-nya semikonduktor, dan yang C-nya itu ada isolator.
Pada detektor zat padat, satu pasang elektron dan lubang terbentuk oleh 3,5 eV energi yang terserap 10 kali dari pasangan ion pada detektor ionisasi gas padat. Mungkin untuk contohnya ada di gambar ya, di pinggir. Boleh di next. Penggunaan detektor Giger-Muller. Boleh disimak terlebih. Mungkin untuk videonya akan dikirimkan melalui link WA Group Kimia Inti. Mungkin presentasi dicukupkan dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.